Bab 1455. Yang tak terkalahkan adalah yang paling kesepian. Seperti kata pepatah, hidup itu seperti catur, dan catur itu seperti kehidupan. Namun, bagaimana kehidupan seseorang bisa dimaknai dengan permainan catur? Warrior yang mengerti apa yang dimaksud pria paruh baya itu. Pihak lain memiliki niat membunuh untuknya. Dan niat membunuh ini baru muncul setelah dia kalah catur. Dia tidak tahu mengapa pihak lain memiliki niat membunuh terhadapnya, tetapi dia sangat yakin bahwa itu pasti ada hubungannya dengan permainan catur ini. Karena ingin berbicara tentang catur, maka dirinya akan menghancurkan papan catur. Di lapangan, pria paruh baya itu menatap warrior yang sejenak. Dia tidak berbicara atau melakukan apapun, hanya menatapnya seperti itu. Warrior yang berkata, dengan segala hormat, "Senior, kamu serakah." "Aku serakah." Pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa ringan. "Aku tidak menyangka master caturku diberitahu oleh seorang junior." "Menarik, biarkan aku mendengarnya." "Grandmaster." Warrior yang saling melirik dan berkata, "Senior, menurutmu, hidup itu seperti catur, kan?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Catur lebih rumit daripada manusia." "Apakah ada yang memiliki hati yang rumit?" tanya warrior yang. Pria paruh baya itu tercengang. Warrior yang berkata lagi, "Senior, kamu dikenal sebagai master catur. Jika kamu ingin datang, caturmu sudah mencapai puncaknya. Namun, menurutku, kamu adalah pertanda. Karena, di dalam hatimu, catur persis seperti apa yang kamu katakan tadi, kamu pikir catur lebih rumit daripada hati manusia. Tapi, izinkan aku bertanya, apakah ada sesuatu di dunia ini yang bisa lebih rumit dari hati manusia?" Pria paruh baya itu terdiam. Karena dia tidak dapat menyangkal kata-kata warrior yang, hati manusia adalah hal yang paling kompleks, dapat diubah, dan tidak dapat diprediksi di dunia. Warrior yang menambahkan, ada 3 jenis alam di dunia, melihat gunung adalah gunung, melihat gunung bukanlah gunung, dan melihat gunung adalah gunung. Ini mewakili 3 kondisi mental, dan mereka yang bisa menembus 3 alam, orang-orang ini pasti bukan orang biasa-biasa saja. Senior, menurutmu alam seperti apa yang telah aku capai? Pria paruh baya itu melirik warrior yang dan berkata, "Aku ingin mendengar lebih banyak tentang itu." Warrior yang terkekeh dan berkata, "Aku belum mencapai alam. Aku ingin bertanya kepada senior, mengapa kita pergi melihat gunung?" Mengatakan itu, warrior yang menunjuk ke dadanya, hal yang paling rumit di dunia bukanlah gunung, atau permainan catur, tetapi diri kita sendiri, hati kita sendiri. Hati ini, tidak hanya untuk menipu orang lain, dan terkadang untuk menipu, lihatlah hal-hal dengan hati yang bahkan menipu diri sendiri, dan apa yang akan kamu dapatkan. Pria paruh baya itu terdiam. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan papan catur energi muncul di depannya dan pria paruh baya itu. Warrior yang tersenyum pada papan catur dan berkata, "Senior, kamu mengatakan permainan catur ini. Ini adalah hidupku, tetapi menurutku, itu sebenarnya permainan catur. Aku tahu, menurut pendapatmu, itu bukan hanya permainan catur, itu juga harus mengandung beberapa filosofi hidup, keadaan pikiran, jalan, dan sebagainya. Namun, dalam pendapatku, ini adalah permainan catur." Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan melambai, dan papan catur energi menghilang. Lihat, papan catur itu hilang. Namun, aku masih di sana. Dengan orang-orang di sana, catur memiliki kemungkinan tak terbatas,
tetapi jika orang tidak ada di sana. Ini adalah permainan catur biasa, catur luar biasa karena orang, bukan karena orang. Seperti pedang di tanganku dan ilmu pedang, mereka luar biasa karena aku, warrior yang senior. Jika kamu ingin memahami dunia dan segalanya, kamu harus terlebih dahulu memahami diri sendiri. Bahkan jika kamu tidak memahami diri sendiri, kamu masih melihat dunia. Ini adalah lelucon. Apa itu pedang? Kalimat ini, warrior yang telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, tetapi jawabannya sama. Pedang, menurutnya, adalah senjata, dan digunakan untuk membunuh orang, sesederhana itu. Mungkin pedang orang lain tidak seperti ini, pedang orang lain mungkin berisi apa alam, apa filosofi hidup, apa Dao. Namun, dia tidak, menurut pendapatnya, pedang hanyalah senjata. Orang macam apa dia, pedang macam apa pedangnya, bukan orang seperti apa dia karena pedang macam apa yang dia miliki. Pedang itu luar biasa karena manusia. Orang yang luar biasa karena pedangnya adalah mereka yang diperbudak oleh monster pedang, sama seperti orang paruh baya pada waktu itu. Di hati lawan, catur telah melampaui manusia. Sederhananya, lawan telah diperbudak oleh catur. Di lapangan, mata pria paruh baya itu perlahan tertutup, diam. Warrior yang juga terdiam. Dia tidak tahu kekuatan lawan, tetapi harus sangat kuat, jadi jika lawan tidak bergerak, dia tidak berani bergerak dengan gegabah. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah semua orang berkomunikasi dengan baik, orang di depannya tampaknya sangat banyak bicara. Setelah waktu yang lama, pria paruh baya itu perlahan membuka matanya, dan ekspresi mencela diri sendiri muncul di sudut mulutnya. Tidak heran, tidak heran. Pedang, karena orang luar biasa, begitu juga catur. Tidak heran aku masih belum mencapai tingkat legendaris. Pikiran catur di catur jelas. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang, aku telah belajar catur selama bertahun-tahun, tetapi belum belajar sendiri, karena katamu, aku memang ada di dalam gambar. Bakat itu fundamental. Senior bisa mengerti, itu yang terbaik. Warrior yang berkata sambil tersenyum. Itu hanya bisa dianggap membuka pikiranku. Pria paruh baya itu tersenyum sedikit, cara catur tidak rumit, tetapi juga luas dan mendalam, dan bukan hanya pencerahan sederhana yang dapat mengarah ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, tanpa pencerahan ini, aku mungkin berhenti di sini selama sisa hidupku. Untuk itu, terima kasih. Senior, jangan bunuh aku. Warrior yang tertawa. Dia tidak lupa bahwa pria paruh baya itu memiliki niat membunuh terhadapnya barusan. Aku tidak tahu berterima kasih. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit, namun, kamu beruntung bertemu denganku hari ini, dan tentu saja, itu juga keberuntunganku. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang dan berkata dengan serius, hatimu adalah hati seorang anak, tidak terpesona oleh hal-hal eksternal, hati seperti ini. Singkatnya, di masa depan, kamu memiliki masa depan yang cerah. Warrior yang tersenyum pahit, senior telah memenangkan hadiah. Tapi, seperti yang kamu lihat, aku hanya punya waktu kurang dari 2 bulan untuk hidup. Setelah itu, masih ada masalah besar jika tidak. Hutan gelap. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, kamu ingin aku memberitahumu bagaimana menuju ke hutan gelap. Warrior yang mengepalkan tinjunya pada pria paruh baya itu dan berkata, aku harap senior akan memberitahuku. Pria paruh baya itu merenung sedikit, lalu berkata, teruslah berjalan ke dalam dan kamu akan sampai di sana.
Warrior yang melirik ke belakang pria paruh baya itu, dan berkata, apakah berbahaya untuk masuk ke dalam? Pasti. Pria paruh baya itu mengangguk, ini sangat berbahaya, jadi kamu harus berhati-hati. Namun, mungkin ada banyak manfaatnya. Warrior yang mengangguk, terima kasih senior telah memberi tahuku. Senior, junior memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kami akan bertemu lagi di masa depan. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, aku berharap melihatmu keluar, tulus. Warrior yang tersenyum, aku juga berharap bisa kembali hidup-hidup, selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berhenti, dia bergerak dan menghilang tidak jauh. Pria paruh baya itu melihat ke tempat di mana warrior yang menghilang untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya, begitu kamu menyeberangi sungai Huangquan, Yin dan yang akan terpisah mulai sekarang. Aku tidak ingin membunuhmu. Tapi, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Berarti mati atau hidup, tergantung ciptaanmu sendiri. Setelah berbicara, tubuhnya sedikit gemetar, dan kemudian menghilang di tempatnya. Dan setelah momen itu menghilang, pemandangan di lapangan berubah untuk sementara waktu, dan secara bertahap, pemandangan asli berubah menjadi pemandangan lain, yaitu, itu benar-benar berbeda dari aslinya. Jika warrior yang kembali ke sini, dia pasti tidak akan mengenalinya, dan dia tidak akan bisa keluar. Karena di sini, tidak ada jalan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria paruh baya itu, warrior yang melanjutkan. Bahkan, dia merasa ada yang tidak beres. Adapun apa yang salah, dia tidak tahu, bagaimanapun, itu hanya terasa aneh. Tapi tidak mungkin, dia masih harus melanjutkan. Kembali. Bagaimana dengan air mata kehidupan? Apalagi, jika kembali dan bertemu raksasa langit itu. Tidak ada pilihan. Lanjutkan, pergi sampai akhir. Bagaimanapun, di wilayah ganas ini, dia telah melihat orang dan monster aneh. Melihat beberapa, itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki begitu banyak monster siluman di tubuhnya. Selama dia tidak bertemu dengan orang mesum seperti raksasa langit, dia masih berharga. Sepanjang jalan, warrior yang tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi dia masih tidak berani gegabah. Di sini, to the point, benar-benar mati. Pada saat ini, cahaya putih melintas, dan Ella tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Warrior yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka Ella tiba-tiba muncul, dan segera bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ella tidak menjawab, dia melihat sekeliling dan berkata, ini, sepertinya sangat akrab. Sangat akrab. Warrior yang mengerutkan kening, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Ella mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya ada di sini. Tetapi sepertinya tidak, bagaimanapun, aku tidak dapat mengingatnya. Setelah berbicara, dia memandang warrior yang, itu sepertinya agak berbahaya di sini, hati-hati, hihi, aku akan bermain. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu warrior yang berbicara, dan langsung berubah menjadi cahaya putih dan memasuki tubuh warrior yang. Warrior yang. Setelah beberapa saat, pikiran warrior yang tenggelam ke dalam tubuhnya, dan pada saat ini, Ella tidak tahu kemana dia pergi. Meskipun dia dapat segera menemukan pihak lain, dia tidak mengganggu pihak lain. Dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak ingat apakah dia pernah ke tempat ini. Hanya saja yang membuatnya sedikit bingung adalah, bukankah Ella tidur sebelumnya? Bagaimana kamu bisa ke sini? Setelah keheningan yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan.
Apakah Ella telah datang atau tidak, itu tidak terlalu penting baginya. Adapun bahaya yang disebutkan oleh pihak lain, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sejak dia memasuki wilayah ganas, dia tahu bahwa itu berbahaya di sini. Dan dia tidak pernah lengah. Setelah berjalan sekitar setengah jam, warrior yang tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ada sebuah gunung. Gunung itu tidak terlalu tinggi, lebih dari 1000 kaki. Dan gunung ini tampaknya telah ditebas sampai akhir dengan pedang dari tengah. Dan ada celah sekitar zang panjang, juga karena celah inilah gunung ini terlihat seperti dua. Warrior yang melihat lebih dekat ke celah itu, tidak seperti itu, tetapi itu benar-benar terbelah oleh seseorang dengan pedang. Tepi seluruh celah itu semulus cermin, rapi dan seragam. Segera, mata warrior yang jatuh di sisi kiri gunung, dan di tengahnya, ada sebaris kata. Yang tak terkalahkan adalah yang paling kesepian. Si pengembara ada di sini untuk berkunjung. Bersambung.